Oke, selamat datang di channel Pagi Boncos. Di episode hari ini lanjut vlog lagi Mas Bro ya. Untuk di episode hari ini saya mau bahas ini aja. eh untuk khususnya untuk rekan-rekan yang baru mau mulai mancing Mas Bro ya. Jadi ini saya bukannya maksud menggurui ya atau ngajarin gitulah. Ini sih sharing pendapat aja ya, menurut pendapat saya. Saya mau bahas ini, pilih joran tegek atau pilih joran rail spinning ya. Nah ini saya ambil contoh untuk rail tegeknya ya, si Exory ya, Exory jumper. Jadi maksudnya di episode hari ini itu saya mau bahas buat yang mau mulai mancing ya, baru pertama mau mancing lah gitu. Enaknya pilih joran tegek atau joran rail ya gitu. Jadi menurut saya baik itu joran tegek maupun joran rail ya, itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Contohnya untuk joran tegek, kita mulai dari joran tegek dulu ya. Untuk kelebihan dari joran tegek, yang pasti otomatis dia lebih ringkas ya, lebih ringkas lah, lebih dalam artian nggak ribet lah. Jadi cuman butuh joran tegeknya sendiri, sama nanti ada rangkaian tegeknya. Udah, modalin umpan udah bisa mancing. Sama kalau untuk joran tegek ya, itu udah pasti harganya lebih murah daripada joran reel ya. Soalnya kalau untuk tegek itu cuman butuh senarnya paling berapa, nggak panjang kayak joran reel. Kalau joran reel itu biasanya senarnya itu harus belinya itu satu gulung ya. Kalau untuk joran tegek sih enggak, dia menyesuaikan panjang dari tegeknya aja. Terus untuk kelebihan joran tegek selanjutnya itu, dia ya tadi ringkas, mudah dibawa. Jadi lebih nggak banyak makan tempat sih kalau untuk joran tegek bawanya. Sedangkan kalau untuk kelemahannya ya, menurut saya sih kelemahan joran tegek itu dia terbatas Mas Bro ya. Jadi terbatas ngikutin ukuran panjang tegeknya. Jadi dia nggak bisa untuk main jauh ke tengah gitu, dia nggak bisa kalau untuk joran tegek. Bisa diakalin sama mungkin sama joran tegek yang panjangnya lebih panjang ya. Ini saya ambil contoh si tegek Daido ya. Nah ini si Exory kan panjangnya cuma 3 meter. Mungkin ya terbatas, nggak bisa main jauh-jauh gitu. Dia cuma bisanya di pinggiran. Nah sedangkan kalau untuk mensiasatinya, alternatif kalau pengen pakai tegek tapi pengennya agak mainnya jauh ke depan, ya mau nggak mau harus pakai tegek yang panjang. Ini contohnya si Daido Bombay Cepul. Ini panjangnya 4,5 meter. Tapi menurut saya semakin panjang tegek, semakin panjang tegeknya itu makin berat Mas Bro. Kalau menurut saya, apalagi yang bahannya fiber kayak gini nih. Ini kan bahannya fiber nih. Ini otomatis kalau dipegang terus itu lumayan pegel Mas Bro, terus terang aja. Kalau untuk pakai tegek kelemahannya yaitu, jadi dia nggak bisa untuk main jauh ke depan. Emang dia ringkas, mudah dibawa, tapi kalau untuk main agak ke tengah gitu, kalau tegek nggak bisa. Dia bisa main ke tengah ya, kita harus pakai tegek yang ukurannya panjang, mungkin 5 meteran lah. Tapi ya itu resikonya lumayan berat Mas Bro. Semakin panjang tegek makin berat juga si tegeknya itu. Kecuali mungkin kalau tegek yang bahannya karbon ya, itu mungkin agak ringan. Tapi tentunya semakin panjang harga tegek ya harganya tegeknya juga makin mahal. Oke, lanjut ke joran spinning Mas Bro ya. Ini untuk joran spinning saya ambil contoh ini deh, si yang ini aja nih ya. Nah, ini untuk joran rail. Nah, ini untuk joran rail Mas Bro ya. Dia untuk joran rail, kebetulan saya punya joran railnya itu yang modelnya antena Mas Bro ya. Jadi ini bisa dipendekin juga Mas Bro. Ringkas juga sih tuh. Kalau untuk joran rail yang modelnya antena ya, kayak gini nih modelnya nih. Nah ini ringkas juga nih sebetulnya. Kalau untuk dibawa-bawa mancing, kalau pakai joran antena kayak gini, ini ringkas juga nih, gampang dibawanya.
Cuman saya ambil kelebihannya dulu deh. Kelebihan dari kita mancing pakai joran reel kayak gini itu udah pasti kita bisa main ke tengah mas bro ya. Soalnya nih senarnya ini panjang. Ini saya senar satu gulungan mungkin ada 100 meter lebih lah ini. Jadi kalau untuk main jauh ke tengah gitu, misalkan ikan adanya ngumpulnya lagi di tengah-tengah nih, otomatis kalau pakai joran reel ini lebih ngebantu mas bro ya. Jadi bisa langsung main ke tengah. Kalau pakai TG kan terbatas, cuman paling di pinggir-pinggiran. Kalau pakai joran reel kayak gini otomatis udah pasti bisa main ke tengah ya. Terus kelebihan selanjutnya dari si joran reel ini, kalau kita mancing pakai joran reel ya, itu lebih mudah ngendalin ikan mas bro ya. Jadi dalam artian kalau misalkan strike nih, kita lagi pakai joran reel nih, itu ikan lebih mudah dikendaliin daripada kita pakai joran tegek. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau pakai joran tegek kan otomatis ikan kemana gitu. Nih misalnya gini nih, ini strike kita nih, ikan narik ke sini ya kita mesti ngikut. Nah, tapi kalau pakai joran reel, ini sih menurut pendapat saya aja mas bro nih, kalau udah pakai joran reel strike nih, ya udah kita tinggal gulung senar. Jadi kita lebih luasa lah, lebih mudah sih kalau menurut saya sih. Kalau ngendalin ikan lebih mudah pakai joran reel. Kelemahannya ya itu mas bro, otomatis harganya lebih mahal mas bro ya. Lebih mahal harga joran reel daripada joran tegek mas bro. Kalau joran tegek terus terang aja, tegek sekarang murah-murah mas bro, 20.000 juga ada yang jual tegek di toko online saya lihat tuh. Tentunya kalau harga tegek udah pasti lebih murah daripada joran reel. Jadi kalau punya budget terbatas gitu, mungkin masih nabung gitu ya, mau beli joran reel cuman belum kebeli gitu, pakainya aja joran tegek, beli joran tegek aja dulu. Jadi sambil nabung-nabung baru nanti begitu udah kekumpul baru beli joran reel. Soalnya joran reel ini udah pasti harganya lebih mahal mas bro. Soalnya kita harus beli jorannya dulu nih, beli joran reelnya dulu, udah gitu beli reelnya. Jadi lumayan mahal kalau untuk harga joran reel. Meskipun memang kalau di sekarang ya, kalau sekarang sih joran reel mungkin ada yang harganya murah-murah lah, 50 ribuan lebih juga udah ada tuh saya lihat tuh di toko online. Itu sepaket jadi 60 ribu itu udah sama tas mancingnya gitu. Tapi tentunya lebih murah joran tegek. Jadi itu aja sih mas bro kalau menurut saya sih. Mungkin buat yang bertanya-tanya ya, atau mungkin yang baru mau mulai mancing nih, bingung nih mau pilih joran reel atau joran tegek gitu ya, lebih enak mana nih kalau buat mancing. Saran saya sih disesuaikan aja sama budget mas bro ya. Jadi misalkan budget cukupnya untuk beli joran tegek, ya udah beli joran tegek aja dulu, pakai joran tegek aja dulu. Nanti begitu mungkin budget udah ngumpul, baru bisa upgrade lah, dikit-dikit beli joran reel. Soalnya joran tegek maupun joran reel punya kelebihan dan kekurangan masing-masing mas bro ya. Jadi sesuai selera aja, ngikutin budget di kantong sih kalau menurut saya sih. Oke mas bro, mungkin itu aja mas bro ya untuk hari ini nih pembahasannya. Ini bukannya maksud untuk menggurui ya, atau mungkin nyuruh orang beli tegek atau beli joran reel ya. Ini sih menurut pendapat pribadi saya aja nih. Soalnya kan dulu saya juga awalnya mah pakai joran tegek mas bro. Soalnya kan budget cuman bisa belinya buat joran tegek doang. Karena di waktu itu kan joran reel ini kalau menurut saya dulu harganya mahal mas bro. Jadi dulu saya sempat belinya itu joran tegek dulu. Saya pakai joran tegek, dikit-dikit nabung baru kebeli joran reel. Jadi menurut pendapat saya, buat mungkin rekan-rekan di luar ya, mungkin yang baru mau mulai mancing nih, baru mulai tertarik gitu, mau mancing, nyobain mancing, bingung milih joran antara joran tegek atau joran reel. Saran saya ikutin aja budget ya, lihat budget dulu di kantong. Begitu ada budgetnya cuman bisanya beli joran tegek aja dulu. Nanti nabung-nabung baru beli joran reel. Oke mas bro, terima kasih buat yang udah nonton. Nanti ditunggu aja episode selanjutnya ya. Terima kasih.